dalam kamarnya, dan dia tuh selalu ngebawain makanan gitu cuy. Anak ini tuh benar-benar takut banget, gak pernah mau makan makanan dari roh itu. Jadi cuy, karena dia takut, dia selalu numpahin makanan-makanan yang dikasih sama roh itu. Tapi ternyata cuy, roh ini gak pernah marah sama dia. Roh ini pun langsung pergi. Anak ini tuh selalu merindukan ibunya yang udah gak ada cuy. Setiap harinya dia selalu menggambar di dinding rumah untuk mengenang kepergian ibunya. Dan dia lihat ayahnya itu udah menikah lagi dengan roh jahat itu. Tapi tiba-tiba cuy, dia cium bau yang benar-benar sedap banget. Karena dia lapar, dia pun langsung makan cuy. Nah ketika dia sudah makan cuy, dia tuh berusaha untuk ngambil minum. Tapi tiba-tiba dia jatuh dari kursi. Mendengar hal itu, roh jahat itu pun langsung datang. Dan dia tuh benar-benar ketakutan banget cuy. Tapi ternyata itu cuma imajinasi dia. Dia selalu menganggap ibu barunya sebagai roh jahat. Padahal ibu ini sayang. Anak ini selalu diikutin sama roh jahat, tapi akhirnya nggak nyangka banget cuy. Dia setiap harinya tuh selalu... Inilah yang akan terjadi kalau misalnya tikus itu bisa hidup seperti manusia. Jadi di sini kita bisa melihat tikus itu menggunakan pakaian seperti manusia. Kemudian mereka juga akan berkumpul di depan antrian transportasi umum untuk bekerja setiap paginya, guys. Di sini rame banget keadaannya, dia berdesak-desakan setiap paginya, pokoknya buat pergi kerja doang. Selain bekerja, rupanya tikus ini juga akan punya mall, di mana semua tikus itu juga sering pergi ke mall-mall ini, guys. Dan kalian juga bisa lihat kota ini tuh penuh banget sama tikus yang beraktivitas, sibuk banget mengendarai kendaraan, kerja di toko, dan semuanya aktivitas yang dilakukan oleh manusia dilakukan oleh tikus ini juga. Sampai-sampai kalian juga bisa lihat yang dihabiskan oleh tikus ini untuk melepas stres adalah berbelanja, guys. Jadi ini tikusnya berbelanja di mana-mana. Apalagi kalau mendengar kata sel, pokoknya tikus-tikus itu udah mengantri dan langsung aja masuk ke dalam toko tersebut untuk mengambil barangnya sampai bertengkar seperti ini. Dan kalian juga bisa lihat tikus ini juga membeli mobil mahal untuk mengejar kesenangannya sendiri, guys. Tapi akhirnya dia malah terjebak macet, guys. Next lanjut di part 2 ya, guys. Inilah yang akan terjadi kalau misalnya tikus itu bisa hidup seperti manusia. Kisah mengenai malaikat pemalas yang tukang bully yang bertemu dengan manusia berdosa di surga. Jadi suatu hari di surga ada seorang malaikat yang malas banget kerjanya duduk dan makan donat doang. Di sini dia suka banget ngebully orang, guys. Dia mengangkat seorang manusia berdosa dari neraka untuk dibully, guys. Jadi di sini manusia berdosanya tuh bener-bener pengen masuk surga. Manusia berdosa ini memberikan kertas permohonan untuk masuk ke surga ke malaikat pemalas ini, dan lihat nih reaksinya tuh bener-bener galak banget. Awalnya malaikat ini memeriksa dulu dokumen ini apakah benar milik manusia berdosa ini, dan setelah dianggap benar, dia itu baru membacanya dengan singkat banget. Setelah dibaca seperti itu, manusia berdosanya tuh udah sangat berharap banget pengen dimasukin ke surga, guys. Tapi kalian tahu gak apa yang dilakukan oleh malaikat ini? Malaikat ini langsung memberikan senyum kepada manusia berdosa itu dan memberikan capnya di sini, guys. Dan setelah dikasih lihat, rupanya dia itu ditolak. Dan setelah itu dokumennya ini langsung dibuang oleh malaikat itu sehingga manusia berdosa ini langsung jatuh di sini, guys. Tapi rupanya di sini malaikat ini mau mempermainkan manusia ini, dinaikin, diturunin seperti itu, pokoknya dibully abis-abisan. Next di part 2 ya, guys. Kisah mengenai part kedua, kita seorang malaikat yang pemalas yang tukang bully yang bertemu dengan seorang manusia berdosa di surga. Jadi pokoknya malaikat pemalas itu benar-benar membuli manusia berdosa ini habis-habisan, guys. Tapi setelah itu tiba-tiba dia tuh tersedak donat yang dia makan ini. Pas dia coba mengeluarkan donatnya ini, dia itu malah terjatuh dari awalnya karena saking gendutnya, guys. Nah di sini dia masih berusaha untuk terbang, tapi tubuhnya ini masih terlalu gendut untuk terbang. Pokoknya dia udah berusaha banget untuk mengangkat perut gendutnya ini, tapi nggak berhasil nih. Dia meminta pertolongan ke manusia berdosa yang tadi dia bully itu. Melihat hal ini, manusia berdosa ini tidak berpikir panjang dan langsung menolong malaikat yang terjatuh tadi. Dan akhirnya mereka duduk di atas tebing berdua seperti ini. Tapi setelah ini kalian gak akan nyangka apa yang dibuat oleh malaikat pemalas ini yang tukang bully. Dia membuli manusia berdosa itu lagi, menjatuhkan dia dengan mendorongnya seperti itu. Setelah kejadian ini, tidak disangka-sangka sama sekali manusia berdosa itu malah diizinkan masuk ke surga, guys. Jadi dia itu diizinkan masuk ke surga nih. Manusia ini seneng banget bisa masuk ke surga, sedangkan malaikat yang tadi malah komplain dan dia akhirnya menjadi malaikat yang berdosa, guys. Dan akhirnya malaikat ini dijatuhkan ke neraka, guys. Part kedua, kita seorang malaikat gelas kaca hidup. Kisah mengenai apa pakai kisah mengenai sebuah ini dia lah. Masa lollipop itu tadi cuma 60 loh. Inilah yang akan terjadi bila tikus bisa hidup seperti manusia part yang kedua. Jadi setelah berhasil membeli mobil mewah, tikus ini malah tidak mendapatkan kesenangan, dia itu malah mendapatkan kesedihan seperti ini. Tikus ini melihat kalau misalnya minuman alkohol itu bisa memberikan kesenangan daripada barang-barang mewah yang tadi dia beli itu. Jadi dia coba semua minuman alkohol seperti ini sampai mabuk. Dan setelah dia mabuk, dia itu malah tertidur di tengah jalanan. Dan ketika dia terbangun, dia ini terbangun dengan satu lembaran yang mengatakan ada resep dari kesenangan. Rupanya resep kesenangan dari dokter ini adalah sebuah pil yang membuat dia itu lupa dari
dunia kenyataan dan dia itu pergi ke dunia mimpi, guys. Tikus ini bener-bener menikmati mimpinya itu sampai bisa terbang seperti ini, guys. Tapi dia itu harus bangun dari mimpinya itu dan kembali ke dunia nyata yang tidak seindah mimpinya barusan. Setelah bangun dari mimpinya ini lagi, dia itu baru tersadar kalau dia itu harus kembali bekerja dan mencari uang lagi untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan yang tadi dia cari barusan. Jadi kembali ke kantornya lagi untuk mencari uangnya lagi nih, guys. Ketika dia mau mencari uangnya lagi, dia baru tersadar kalau dia itu terpaksa bekerja untuk mendapatkan kesenangan. Inilah yang akan terjadi bila tikus. Inilah yang akan terjadi kalau misalnya tikus itu bisa hidup seperti manusia. Gelas ini. Tadi malam gua ngimpi SpongeBob meninggal. Mudah-mudahan aja kembang mimpi, nggak beneran. Hah? Masak-masakan begini murah bang. Harganya cuma ini 5.000. Ya udah beli aja kak. Beli sekarang. Caranya? Ih. 5.000. Kita diam-diam aja. Itu tapi yang ini tuh ini 5.000. Kalau yang kata pistol-pistolan ini harganya doang cuma 20. Iya bang Is. Abang udah bisa itu enggak? Kita diam-diam juga. Ini kak, kita enggak jangan siapa yang bayar. Jadi kita nggak punya duit, harus nabung dulu. Kita mama. Ini dari mana? Lah, coba ini berapa? Terus sekarang kita kayak main kaktus. Joget. Nah, ini nih viral nih di TikTok. Berapa itu? Berapa ya? 0. Hah? 0. Ih, bukan 0. Iyalah, enggak lah. 0 lagi. Enggak ada. 1000 RP. 1000 RP. 1065 ini harganya cuma 18.000. I think I'm losing my mind. Coba di ya. Coba yang Stay inside the lines. I think I'm losing my mind. Trying to stay inside the lines. I think I'm losing my mind. Trying to stay inside the lines. I think I'm losing my mind. Trying to stay inside the lines. There are days I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all a dream. There are days I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared. Umur 8 tahun. Berapa mau kamu? 7. 6. Dah guys, assalamualaikum.